Baiklah, anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kita Bahasa Inggris kelas 10 atau grade 10. Nah, anakku sekalian, pada materi minggu lalu kita sudah masuk ke chapter 8 atau bab 8 dengan topik maling kundang narrative text. Ini sudah dicatat barangkali ya. Sudah diharapkan sudah semua mencatatnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan kembali sedikit agar bisa diingat kembali. Fokus kita di chapter 8 ini adalah ini ya, sebuah bacaan atau teks dalam bahasa Inggris yang mungkin saja di bangku SMP atau sanawiyah kita sudah pernah mendapatkan. Jadi naratif teks atau bacaan narasi atau cerita dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk definisinya ini kita sudah lihat bersama, sudah dicatat semua. Nah, tidak apa-apa diulang kembali. Definisi dari naratif teks sendiri itu adalah jenis teks bacaan atau wacana atau paragraf dalam bahasa Inggris yang berisi cerita yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Paragraf yang dimaksud tadi ini adalah kumpulan paragraf yang membentuk satu wacana atau bacaan. Oke, jadi intinya adalah cerita ya, cerita yang disajikan kepada kita dengan maksud bahwa dengan membaca cerita-cerita tersebut kita bisa terhibur. Nah, adapun cerita yang disampaikan itu bentuknya fiktif ya, atau fiksi. Dalam hal ini ya kita tahu bahwa istilah fiksi atau fiktif itu ya bukan satu cerita yang nyata, tetapi dia adalah cerita hayalan atau cerita tidak nyata, bukan cerita sesungguhnya. Nah, jadi topik maling kundang ini adalah bukan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, ini hanya sebuah legenda ya dari masyarakat Padang, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, selain menghibur, dalam sebuah teks naratif juga menyampaikan pesan atau pelajaran moral. Jadi tidak serta-merta bahwa dia bacaan fiktif lalu tidak berguna. Ya, tetap ada nilai-nilai pelajaran atau pesan moral yang disampaikan ke kita ketika membaca sebuah naratif teks. Nah, anakku sekalian, di dalam teks naratif itu ada banyak jenisnya. Dapat berbentuk cerita rakyat disebut folklore, yaitu adalah cerita rakyat. Nah, kita biasa mendengar bahwa di rakyat atau daerah-daerah tertentu itu memiliki masing-masing cerita-cerita rakyat dari daerah masing-masing. Nah, kemudian ada dongeng. Nah, kita tahu dongeng itu ya banyak ya juga. Dongeng di sini ada dibagi dua. Ada dongeng untuk cerita isinya adalah dongeng manusia. Ya, kita biasa sebut dengan fairy tale. Ya, kemudian kalau dongengnya binatang, ya bercerita tentang binatang kayak kancil, buaya, dan hewan-hewan lainnya. Dongeng-dongeng tersebut disebut fable dalam bahasa Inggris. Ya, fable. Jadi kalau dongengnya tentang isinya manusia yang bercerita dalam, seperti kisah seorang putri dan raja, yaitu kisah tersebut dalam bahasa Inggris fairy tale. Ya, atau tale. Kemudian kalau binatang ya fable. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi ini di garis miring. Nah, seterusnya adalah legend atau legenda. Nah, ini topik kita. Dia termasuk dalam kategori naratif legend atau legenda maling kundang. Kemudian cerpen atau short story. Terus ada novel. Kita juga pasti tahu novel. Novel ini panjang ya, kebalikan dari cerpen. Novel itu bisa berhalaman-halaman.
Tetapi cerita yang disampaikan dalam novel itu juga adalah karangan belaka, tidak nyata. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mitos. Dalam bahasa Inggris adalah myth. Iya, jadi mitos ini adalah cerita-cerita yang disampaikan oleh biasanya dari masyarakat yang terkait isu-isu atau kejadian yang aneh, tetapi itu bukan juga sesuatu yang nyata ya, seperti persoalan mistis dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis naratif. Selanjutnya kita masuk ke struktur bacaan naratif. Nah, dalam sebuah bacaan naratif, struktur bacaan itu dibangun oleh 3 unsur ini. Ya, ada orientasi, kemudian konflik, dan juga resolusi. Nah, ini sudah ada lengkap penjelasannya semua. Tentunya kita sudah bisa membaca ya. Jadi orientasi itu bagian awal paragraf, pengenalan tokoh, dan sebagainya. Konflik ya permasalahan yang timbul. Kemudian resolusi, ending cerita atau pemecahan masalah, bagaimana cerita ini berakhir. Nah, gitu ya. Jadi mutlak harus ada ini ya. Jadi orientasi, konflik, dan juga resolusi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah orientation, complication, dan juga resolution. Yang terakhir untuk bagian pengenalan materi naratif ini adalah tujuan komunikatif dari bacaan jenis teks ini. Jadi masing-masing teks itu dalam bahasa Inggris memiliki tujuan komunikatif masing-masing tersendiri. Ya, kalau tadi sudah disampaikan bahwa naratif itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Ya, jadi the communicative purpose of the text is to entertain or amuse the readers. Entertain dan amuse ini sama-sama maksudnya adalah menghibur dan menyenangkan pembaca. Nah, disajikannya sebuah bacaan naratif diharapkan agar pembaca dapat terhibur. Nah, itu materinya ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita diarahkan ke part B. Ya, part E-nya tadi itu ini ya, penjelasan tentang apa sebenarnya teks naratif itu. Nah, sekarang kita ke part B, reading narrative. Nah, di bagian ini materinya juga Bapak sudah kirim di Classroom ya, jadi ini sudah ditulis. Namun pada kesempatan ini ya, ini kita punya activity. Jadi tugas kita sudah tersematkan di sini ya, yaitu kita nanti diminta untuk reading aloud. Jadi membaca nyaring teks ini dengan pelafalan yang benar, dengan correct pronunciation. Jadi kita diminta untuk membaca nyaring bacaan ini dengan correct pronunciation. Nah, maka dengan itu bentuk tugasnya anakku sekalian adalah rekaman suara. Jadi anak-anakku diminta untuk merekam suara atau cara membacanya ya di HP masing-masing, lalu nanti suara itu dikirimkan rekamannya di Classroom. Ya, ini Bapak sudah buatkan dalam bentuk format tugas. Nah, sebelum dikerjakan, Bapak akan mencoba memberikan contoh cara baca dari The Legend of Malin Kundang ini, atau cerita dari Malin Kundang ini. Ini tidak terlalu panjang ya, pendek saja. Nah, mungkin saja di sumber lain atau di buku-buku lain dengan penerbit yang berbeda, atau bahkan di internet, di blog atau dari bacaan-bacaan atau website yang mengandung materi bahasa Inggris, Legend Malin Kundang ini mungkin bacaannya agak panjang, komplit ya, tapi itu tidak apa-apa karena bacaan ini juga sudah dipermak sebaik mungkin untuk lebih gampang dipelajari, lebih singkat, tetapi isinya tetap satu isi, yaitu
The Legend of Malin Kundang. Nah, baiklah, langsung saja. Tolong anak-anakku menyimak ya perkata-perkatanya. Bapak akan coba bacakan. Oke, kita mulai ya. The Legend of Malin Kundang. An old woman and her son lived in a little village. Her son was called Malin Kundang. They were very poor, but they loved each other very much. One day, Malin Kundang told to his mother that he would go to town and work there. At first, his mother didn't allow him, but finally she let him go with tears. Malin Kundang worked hard in a big town, and in a short time he became a rich man. However, he completely forgot his poor old mother. Some years later, he sailed to a harbor near his village. When his mother heard about this news, she came to meet him. Malin Kundang pretended not to know her. He said, "You are not my mother. Go away." His mother became very sad, and before she went, she said, "Oh, Malin Kundang, you are a weak son. You will never be safe now. You and your money will turn to stone." Some days later, his ship left the harbor. The sea was calm out. When he reached the open sea, there was a great storm. The ship was drowned. Malin Kundang and his money changed into a stone. Now people call it Batu Si Malin Kundang. We can see the stone from Air Manis, a village on the coast of West Sumatra near Padang. Oke, kurang lebih seperti itu anakku sekalian ya. Jadi cobalah sebaik mungkin sesuai kemampuan masing-masing untuk membaca bacaan ini dan merekam dengan baik. Oke, Bapak cukupkan sampai di situ dulu. Bapak nantikan tugas masing-masing. Oke.